Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarefa Hendri dengan NIM 21043128. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Hukum Bisnis dan Regulasi, dengan topik HAKI. HAKI merupakan hak-hak hukum yang diperoleh dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan seni. Secara garis besar, HAKI dibagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini mencakup yang pertama paten, yang kedua desain industri, yang ketiga merek, yang keempat penanggulangan praktik persaingan curang, yang kelima desain tata letak sirkuit terpadu, yang keenam rahasia dagang. Fungsi dan pentingnya HAKI. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HAKI. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Baiklah, kita akan membahas paten terlebih dahulu. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atau inventor di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Penemu paten. Pemegang paten adalah yang pertama penemu sebagai pemilik paten, yang kedua penerima hak dari pemilik paten, yang ketiga penerima lebih lanjut dari penerima hak. Penemuan yang dapat diberikan paten adalah yang pertama penemuan baru, yang kedua mengandung langkah inventif, yang ketiga dapat diterapkan dalam bidang industri. Penemuan yang tidak dapat diberikan paten, yang pertama proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga teori metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Yang keempat, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Jangka waktu paten. Yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktunya 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Pembatalan paten. Ketentuan pembatalan paten yang pertama, batal demi hukum apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Yang kedua, batal atas permohonan pemegang paten. Yang ketiga, batal karena gugatan. Yang keempat, akibat pembatalan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Selanjutnya kita akan membahas merek. Merek merupakan tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Merek yang tidak dapat didaftarkan yang pertama, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Dan keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya yaitu penghapusan dan pembatalan merek. Yang pertama, penghapusan merek dapat dilakukan atas prakarsa Dirjen HAKI atau atas permohonan pemilik sendiri. Yang kedua, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar. Selanjutnya yaitu sengketa merek.
Sengketa merek ini terdiri dari 3. Yang pertama, gugatan. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek. Yang kedua, kasasi. Putusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tapi dapat diajukan langsung kasasi. Yang ketiga, pidana. Tuntutan pidana dapat dikenakan kepada orang pribadi maupun terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran merek. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.